Assalamualaikum, selamat pagi mahasiswa sekalian. Ini saya buatkan video tutorial untuk praktikum di hidrolik pneumatik ya. Ini adalah beberapa modul yang akan Anda jalani nanti di lab hidrolik pneumatik. Seperti biasa kalau masuk lab, kita biasanya ada peraturan ya, peraturan praktikum yang ada di hidrolik pneumatik ya. Anda pada semester sebelumnya Anda sudah beri teori ya, jadi Anda wajib untuk membaca teori dulu, kemudian memakai jas lab yang sudah biasa Anda gunakan di lingkungan teknik mesin Universitas Riau. Kemudian juga ini ada kompensasi keterlambatannya nanti diatur dengan teknisi lab ya. Kemudian juga dilarang merokok, makan, dan meninggalkan ruangan tanpa pengawas. Kemudian bertanggung jawab terhadap kehilangan alat-alat yang ada di hidrolik pneumatik. Bagi Anda tahu bahwa di setiap meja praktikum nanti akan ada alat-alat praktikum, terutama adalah katup-katup pneumatik dan hidrolik yang banyak nanti ya. Jadi nanti di setiap meja itu akan ada, nanti Anda akan diskusi lebih lanjut dengan teknisi ya. Saya sendiri sebenarnya sudah hafal beberapa katup yang ada di sana. Jadi karena nanti itu merupakan investasi barang milik negara ya, jadi kita harus menjaga semuanya. Jadi kalau nanti ada kehilangan, kerusakan, Anda harus bertanggung jawab. Kemudian membawa alat tulis. Ya, alat tulis itu nanti tujuan adalah untuk mencatat fenomena-fenomena yang akan ada dalam praktikum. Bersamaan dengan modulnya ini. Modul ini nanti akan dibagi secara hard copy kepada Anda masing-masing. Kemudian memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya di lab. Sebagaimana tahu Anda praktikum ini adalah 3 SKS ya, 3 SKS di mana JPM-nya adalah 3, maka sekitar 144 jam dalam satu semester. Maka nanti akan dibagi berdasarkan kelompoknya, di mana di kelompok yang ada di lab hidrolik pneumatik ada 3, ada untuk yang pneumatik, ada yang untuk hidrolik, dan ada yang untuk elektropneumatik. Ini modulnya akan saya coba review sebentar ya untuk ketiganya. Jadi mengingat waktu terbatas tersebut dan kelompoknya juga menyesuaikan dengan jumlah mahasiswa, terutama untuk D3 ya, ini Anda gunakan sebaik mungkin waktunya. Ya, pertama kan keselamatan kerja. Nanti Anda akan diawasi oleh teknisi lab ya, dan juga saya sebagai kepala lab dan dosen pengampu di mata kuliah ini. Kemudian kita lihat dulu modul pneumatik ya. Ini adalah modul pneumatik yang sudah saya rancang sedemikian rupa. Saya ambil dari berbagai sumber ya, berbagai sumber yang seperti di waktu kuliah teori dulu ya, saya sebutkan Anda. Ini Anda sedikit di-review tentang teori yang berhubungan dengan pneumatik. Logika, ya kemarin di cara pengaturan logika juga ada di awal-awal pelajaran pneumatik secara teoritis. Nah, ini bagaimana cara pengaturannya, logikanya itu ya, nah, bisa lihat. Dan ini akan digunakan nanti dalam membuat pemandu Anda dalam membuat rangkaian ya. Oke, ini kira-kira review sebentar saja, ini mengenai teori-teori dasarnya. Ya. Nah, jadi di pneumatik sendiri, karena meja praktikumnya ada 2, ada meja basic dan ada meja lanjut ya, dasar dan lanjut. Jadi kita rancang modulnya sedemikian rupa, ada 3 jenis modul yang saya gunakan, tingkatan modul yang ada di pneumatik sendiri ya. Yang pertama contoh seperti ini, ada rangkaian yang sudah ada, ya, yang sudah ada. Ini contohnya seperti apa? Kompresor, kemudian katup 3/2, kemudian katup single king cylinder. Diberikan full, diberikan kepada Anda ya. Kemudian Anda diberikan prinsip kerjanya. Nah, tugas Anda pada modul yang pertama ini, Anda sebenarnya mencoba merangkai bagaimana rangkaian ini bisa berjalan dengan baik. Anda ambil dulu, kemudian kompresor yang sudah ada, dihidupkan, dinyalakan sesuai dengan penunjuk teknisi nanti ya. Kemudian disusun ini, diletakkan di meja praktikum. Ya,
Katupnya harus dicari di laci-laci praktikumnya ada. Nanti ada petunjuk di sana nanti ya. Anda akan didampingi juga dengan buku tentang alat-alat yang ada di masing-masing meja. Anda tinggal cari di sana seperti apa dia. Nah, kemudian Anda tinggal menyesuaikan antara rangkaian yang sudah ada ini dengan prinsip kerjanya. Ini harus sinkron ya antara. Jadi kalau seandainya rangkaian sudah oke dan prinsip sudah oke, berarti Anda sudah berhasil pada modul pertama ini. Hanya itu tugas Anda pada modul awal. Jadi Anda diberikan panduan seperti ini supaya mudah dulu, lebih dasar dulu ya. Nah, ini ada beberapa yang seperti ini, beberapa modul yang diberikan rangkaiannya. Ini juga dengan flow control ya. Ini juga flow control yang untuk yang maju dan ada untuk flow control yang untuk mundur seperti ini. Juga diberikan semuanya dalam full dalam rangkaian dan prinsip kerjanya. Anda tinggal merangkai saja. Kemudian ini ada yang dipasang dua-duanya. Nah, ketika dipasang dua-duanya, Anda sekarang tinggal mengamati apa yang ada di sana, yang ada di meja praktikum atau nanti yang ada muncul di softwarenya. Kemudian nanti tulis di sini apa yang Anda lihat. Nah, sesuaikan dengan teorinya, ya apa yang Anda amati di sini sesuai dengan teori. Apakah sudah betul atau belum? Nah, diisi nih. Ya, ini ada beberapa seperti ini juga. Nah, ini sebagai quick as house ya, yang modul ini tambahan dengan yang tadi ini. Ini quick as house ya. Ini sama dengan tadi. Anda tinggal lagi seperti itu. Anda diberi rangkaiannya. Silakan jawab di sini. Ya. Tulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Dan tulisan yang bagus, nanti mudah dibaca. Kemudian beberapa rangkaian diberi seperti ini. Anda dilatih dengan yang lumayan agak banyak seperti ini ya. Ini tingkatan kedua dari modul praktikum pneumatik yang saya rancang ya, supaya Anda bisa memahaminya. Nah, ini sudah mulai ada dua rangkaian yang saling terhubung ya nanti ya. Ya ini ada dua rangkaian. Prinsip kerja seperti apa? Ya, ini yang sudah agak lebih rumit lagi, lebih banyak lagi melibatkan katup-katupnya. Gimana tujuan supaya Anda bisa agak lebih sedikit kompleks ya dalam menyusun rangkaiannya. Juga diberikan rangkaian dan prinsip kerjanya yang lebih banyak. Anda tinggal mengamatinya. Nah, kemudian kasus yang ketiga, Anda hanya diberikan kasus seperti ini ya, bagian seperti ini ya. Kemudian kira-kira seperti ini kasusnya. Posisi ban berjalan diubah menjadi ini bla bla bla. Anda lihat seperti ini ya. Kemudian Anda buat rangkaiannya. Berarti dia kira-kira hampir terbalik dengan kasus kedua. Kasus kedua tadi Anda diberi rangkaiannya, kemudian Anda ceritakan prinsip kerjanya. Rangkaian ketiga nanti adalah Anda diberikan kasusnya diberikan seperti ini kan. Anda baca, pahami ini dulu. Kemudian nanti Anda coba untuk merangkainya, buat rangkaiannya. Kemudian nanti baru diuji coba apakah prinsip kerja dari yang terjadi di meja praktikum Anda atau di software komputer nanti ada sudah sama dengan ini, berarti sudah benar ya. Tidak kira-kira apa yang minta seperti ini. Ini adalah 3 tingkatan model praktikum yang ada di hidrolik pneumatik ya. Nah, jadi silakan latihan dan kemungkinan nanti soal ujiannya atau ujian praktikum ya juga akan mengarah kayaknya seperti yang model yang ketiga ini, karena ada kasus kemudian Anda coba merangkai. Itu kira-kira yang ada di modul pneumatik. Kemudian untuk modul hidrolik Anda lihat seperti ini. Modul hidrolik. Nah, seperti ini modulnya. Agak berbeda sedikit dengan yang pneumatik, di mana di sini diceritakan kasusnya seperti apa, kemudian nanti akan ada alat dan bahan yang akan digunakan. Ini beberapa katup yang akan digunakan, berapa jumlah katupnya, apa keterangannya. Ini di meja praktikum hidrolik juga akan ada ini label-label dari katupnya. Anda tinggal susun. Nah, rakit semua komponen seperti pada rangkaian. Nah, yang pada rangkaian ini nanti Anda akan dipandu sama teknisi, nanti ada buku panduan rangkaian yang langsung ada di meja praktikumnya itu ya. Nah, itu biasanya nanti akan Anda coba rangkai sendiri aja. Nah, supaya ini nanti akan bisa berjalan seperti apa yang ada di sini. Ya. Jadi rata-rata yang rangkaian yang di pneumatik hidrolik ini, Anda sudah diberikan rangkaian dan
langkah kerjanya. Kemudian, yang paling banyak nanti di rangkaian hidrolik adalah mengambil data. Nah, mengambil data ya berhubungan dengan tekanan dan debit. Nah, waktu di kuliah teoritis dulu juga saya sudah terangkan bagaimana prinsip-prinsip dasar dari hidrolik, terutama fluida hidrolik ya, apa hubungan antara tekanan dan debit ya. Nah, coba Anda buka lagi nanti buku yang ada di semester kemarin ya, apa hubungannya, dan itu nanti akan menyesuaikan, akan nampak nanti di kurva ini apa hubungan antara tekanan dengan debit. Nah, biasanya adalah daya sama dengan P kali Q ya. Daya sama dengan tekanan dan debit aliran. Nah, kira-kira seperti apa nanti grafiknya? Ya, akan muncul nanti. Nah, kemudian nanti diskusikan ya, mungkin seperti itu. Nah, jadi ini ada pertanyaannya setelah itu. Bagaimana pengaruh peningkatan? Nah, akan nampak nanti dari tren dari grafiknya. Apakah nanti dia cenderung ke bawah seperti ini atau naik ke atas seperti ini ya? Dari grafiknya silakan lihat fenomenanya. Sesuaikan dengan teorinya ya. Oke, itu kira-kira modul praktikum hidrolik. Lebih banyak akan bentuk seperti ini. Anda dikasih kasus, dikasih bentuk item jumlah kata-kata yang digunakan dalam rangkaian kerja. Nah, kemudian di sini memang di video ini tidak dilihatkan nanti rangkaiannya ya, karena ini langsung dia di meja praktikum yang adanya. Jadi silakan lihat sana. Itu kira-kira di meja hidrolik. Jadi Anda paling banyak di sini adalah mengambil data ya. Nah, ini juga data yang diambil berapa debit. Agak hati-hati nanti dalam mengambil data ya. Mengambil data terutama membaca alat-alat untuk mengukur tekanan dan sebagainya. Silakan. Ya, agak hati-hati di hidroliknya karena tekanan yang dihasilkan di katup hidrolik agak lumayan besar ya dari pneumatik. Jadi Anda harus safety ya dalam menggunakan alat-alatnya. Jangan lupa kalau seandainya ada yang ragu, silakan bertanya kepada teknisi lab ya. Ya, Andi. Kemudian untuk modul ketiga yang ada di pneumatik adalah elektropneumatik. Ini adalah lanjutan sebenarnya dari pneumatik yang biasa ya. Nah, ini juga teoritisnya saya sudah berikan sama Anda di semester yang lalu. Di mana lanjutannya adalah waktu bagian pertama saya munculkan dulu bahwa bagian-bagian penting dari pneumatik terutama pada directional valve ya, katup pengarah ya, itu biasanya akan diambil fungsinya oleh elektro ya. Lalu saya sudah terangkan bagaimana katup-katup aktuator atau bagian dari left actuation sama right actuation di katup-katup pneumatik atau itu diambil fungsinya oleh elektro. Nah, ini dasar sedikit. Ini juga power supply. Nanti kita di hidrolik pneumatik menggunakan dari arus listrik yang 220 menjadi 24 volt ya. Ya, itu menggunakan nanti dia power supply. Nah, ini juga di teoritis juga sudah terangkan bagaimana cara membuat atau gambaran dari push button prinsip kerja seperti ini. Silakan buka lagi buku teorinya di semester lalu. Ini hanyalah review sekilas ya, seperti ini kira-kira bentuknya. Nah, model-model praktikumnya seperti ini. Anda lihat ya. Nah, ini contoh hampir sama dengan pneumatik yang tadi. Anda juga diberi dulu rangkaian dasar, rangkaiannya, kemudian ada nanti panduannya. Nah, ini juga karena sudah elektropneumatik ya, ada bagian pneumatiknya dan ada bagian elektronya. Digabung sekarang. Nah, ini nanti di meja praktikum akan lagi satu dia, karena di meja praktikumnya bagian elektro sama bagian apa jadi satu dia, digabungkan. Nah, dalam penggambarannya, tata cara penggambaran juga dipisahkan seperti ini. Nah, ini seperti 1Y1 nanti akan hubungan seperti ini. Ini jadi satu, ini biasanya dengan kabel ya, sementara ini di antara sama pneumatik dia menggunakan selang ya. Ini dia menggunakan kabel ke sini nanti. Nah, silakan mengikuti panduannya. Nah, ini juga saya buat bertingkat nih. Mulai dari yang sederhana dulu seperti ini ya. Yang mulai dari yang 1 piston, 2 piston seperti itu ya. Kemudian nanti sampai ke yang lanjut. Nah, oke logikanya. Silakan Anda kerjakan seperti ini ya di lumayan banyak ini. Nah, sampai nanti yang sudah kontrolnya sudah lumayan tinggi. Nah, ini sudah pakai logika ya, and dan or. Ya, sampai nanti mengontrol. Ini sudah ada kasus ya, sama dengan rangkaian pneumatik tadi, sudah ada kasusnya. Anda tinggal buat rangkaiannya.
Ya, kan kasus ketiga di pneumatik tadi. Silakan. Itu kira-kira modul-modul praktikum yang ada di hidrolik pneumatik jurusan teknik mesin Universitas Riau. Silakan manfaatkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kemajuan teknik mesin dan untuk tahu di antara Anda ada juga nanti yang berminat di pneumatik, karena seperti saya ceritakan hidrolik pneumatik penerapannya di dunia industri sangat banyak. Oke, mungkin sekian, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.